حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Falah yang ada di ruangan ini. Ruangan apa namanya? Ruang Darussalam. Dan pemirsa yang sangat saya hormati semuanya. Malam hari ini saya akan menyampaikan apa topik kita malam hari ini? Ya, assalam solusi untuk makmum awam. Nah, itu. Makmum awam itu ya, makmum seperti kita ini semuanya ini awam. Karena kita tidak tahu isi Al-Quran yang kita baca kan tidak tahu. Kita semangat membaca Quran tapi kan lebih banyak ayat yang tidak tahu tuh Pak ya. Nah itu namanya awam. Awam. Bukan yang alim. Ya seperti malam hari ini ya. Kita jadi makmum. Kalau kita jujur ya awam ya. Nanti saya tanya aja sekarang. Rakaat pertama tadi setelah Fatihah baca surat yang isinya apa? Ayo. Nggak tahu tuh. Nah itu namanya awam. Rakaat kedua apa? Nggak tahu gitu. Saya ini sudah umur 68 sudah. Dan saya megang Quran ini ya sudah lama, mulai di pondok pesantren. Itu pun yang dibaca oleh imam tadi itu paling banter 60% saya tahu. Paling banter 60% yang saya pahami isinya. Ya berarti kan saya awam juga gitu ya. Tadi ya ayat berkenaan tentang prinsip keadilan. Jadi jangan sampai kita itu membuat keputusan itu berdasarkan like and dislike. Ya, itu. Jangan sampai karena suka lalu kita buat keputusan yang menguntungkan dia, lalu kalau kebetulan tidak suka, nah itu tidak hanya pada hakim, buat keputusan kok nunggu hakim. Kita ini loh dengan teman-teman kita itu membuat keputusan itu tidak boleh ini saya buat keputusan ini karena kamu begitu, kamu menyakitkan hati saya kan tidak boleh. Jadi yang fair gitu. Jangan sampai kebencianmu itu tadi katakan, jangan sampai karena kebencianmu itu kamu kemudian membuat keputusan yang tidak adil. Ya, gitu. Ya. Nah, Sayyidina Ali itu kan bagaimana membuat keputusan itu supaya fair itu ketika orang mau dibunuh kemudian dia meludahi, ya toh Pak ya. Tidak jadi dibunuh. Saya takut ketika saya membunuh itu karena engkau ludahi. karena jengkel saya kemudian saya membuat keputusan yang itu dibatalkan. Sampai begitu ya Pak ya kita. Nah itu tadi ayat yang berkenaan dengan itu. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu tadi semua yang faham seluruh ayat yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua angkat tangan. Nah, saya setelah Fatihah kok. Loh. Lah.
Saya bukan minta ayat apa, sampai dulu ngerti apa ndak? Lah iya ngono loh, itu tak maksud. Bukan lupa ayatnya, bukan lupa suratnya, enggak. Itu loh, bukan kalau surat apa, ayat apa enggak terlalu penting. Tuh. Kalau orang hafal tahu itu. Oh itu ayat itu ada itu, di sebelah tengah, di tengah sebelah halaman sebelah kanan itu sebelah kiri itu. Tahu. Oke. Nah sekarang ada surah Al-A'raf 204. Ayo coba sekarang. Ini problem ya, ini problem. Kita carikan solusi. Surat Al-A'raf 204. Oke. Saya baca Arabnya dulu, Ustadz Sugeng. Semuanya ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. la'allakum Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, ayo masukkan. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah supaya kamu mendapat rahmat. Ya, nah, ini kan perintah ya. Jika Quran dibaca, dengarkan ya. Wa ansitu itu dan diamlah, jangan bicara, jangan bergerak-gerak, menggerakkan apa, ya kan gitu toh, ya. Jangan baca sendiri, tuh. Nah tapi kan gini loh Pak ya. Nah ini sekarang tafsir. Kalau terjemahnya seperti itu. Sebagian ulama Quran, ketika dibaca Quran, Quran itu diartikan adalah khutbah. Jadi berarti terjemahnya gimana? Nah, ketika dibacakan khutbah maka dengarkanlah. Tuh. Nah, sekarang saya tanya, ini perintah mendengarkan dan tidak boleh bergerak itu kapan? Kapan? Kapan Pak kira-kira? Kan tidak ada keterangan di sini, nggak ada keterangan sholat atau tidak sholat. Iya toh Pak ya? Inilah butuhnya tafsir. Nah, kalau ini pakai ayat ini Pak, Bapak ke Wonokromo lalu beli kangkung yang di pasar bawah, terus orang yang jual kangkung itu muter murat Al-Quran. Ayo Pak, Bapak kemana? Bapak boleh nawar? Lah tidak boleh. Aisyah. Bapak meninggalkan kan nggak boleh. Wong perintah dengarkan dan jangan kemana-mana. Nah ini kalau terjemahnya begitu, disitulah perlu tafsir. Bapak bawa sepeda motor di masjid itu nyetir Quran, Bapak kemana? Hah? Lah kan harus berhenti toh. Ya dengarkan. Nah ya toh gitu. Disinilah kemudian tafsir gitu. Lalu diartikan Quran tetap Quran, tapi jika Quran dibaca buka kurung tafsirnya di dalam sholat.
Oh, berarti kalau di pasar enggak apa-apa. Iya toh, Pak ya? Di perjalanan juga enggak apa-apa. Oh, khusus sholat. Nah, sholat yang mana? Yaitu sholat yang ada suara, di suaranya nyaring yang bisa didengarkan orang gitu. Nah, sekarang itu perintah wajibkah atau perintah sunnah? Iya toh Pak ya. Enak saja Bapak nyebut sunnah gitu aja. Itu sunnah itu juga mengikuti satu pendapat. Ada yang mengatakan itu wajib total. Baik ya, baik. Jadi sebagian ulama itu mengatakan berlaku umum. Nah ini kan problem. Nah sekarang kalau kita mendengarkan, ya kalau ayatnya nggak terlalu panjang, seperti ini tadi ya termasuk agak panjang, momennya gitu ya, sedang gitu. Sekarang Pak kalau terawih ditarget semalam 1 juz, kemana terawih di sana Pak itu? Kenapa? Senang saya itu terawihnya itu ditarget pokoknya 1 terawih 1 juz sehingga nanti pada ujung Ramadan sudah khatam. Berarti bacaannya berapa? Berarti kan 1 rakaat kan bisa 2 lembar Pak. Gitu. Sedangkan Bapak tidak mengerti. Ya toh Pak. Nah sekarang saya tanya panjenengan yang pengalaman ini, ketika tidak mengerti itu apa yang pikiran Bapak kemana? Nah, sekarang saya tanya Bapak-bapak lah, saya jujur saja. Tahu Pak? Ngelambiar toh? Iya toh? Teh gelambiar toh? Gelambiar. You know the meaning of gelambiar itu? Itu kalau baru saja ditipu orang Pak, itu fokusnya tidak pada Quran, tapi fokus pada wajahnya yang nipu tadi. Loh iya Pak, dia sebelum ke masjid sepedanya diserempet orang, kemudian dia nggak mau ganti. Coba apa yang? Nah sekarang ini bagaimana ini? Wong Quran dibaca, dia mendengarkan, tapi pikirannya kemana-mana. Kita baca Quran sendiri tidak boleh. Nah, itu kan, ini problem. Apalagi akan menghadiri acara yang dia itu menjadi panitianya. Loh, ya toh Pak ya, itu ya. Ini kan problem. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya, bolehkah kita membaca Quran sendiri? Sama-sama Qurannya. Kan jawabannya jangan dikarang, ya. Ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi begini ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Jadi imam itu ditunjuk. Apa? Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru. Kalau sudah takbir ya takbirlah gitu. Jangan menyelesaikan bacaan. Bapak mau baca subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, terus belum sampai Allah maghfir tapi sudah sami Allah liman hamidah. Jangan diteruskan karena aturannya jika fakabbara fakabbiru. Jika takbir ikuti. Lah belum selesai, ini ditanggung imam. Nah, itu.
Ada enggak orang sudah berdiri semua dia masih sujud itu? Orang sudah salam semua dia masih tasyahud, ada enggak? Enggak, Bapak pernah menjumpai apa enggak? Lah ya itu Pak. Bahwa sujud lama itu yes. Benar. Tapi tempatnya yang enggak cocok. Jadi sesuatu yang baik itu juga menjadi tidak baik ketika tempatnya salah. Nah, sekarang saya tanya, orang baca Quran itu baik apa enggak? Baik. Oke, baik. Sepakat semuanya baik. Tapi membaca Quran ketika itu jam kerja, ayo. Quran baik, tapi tempatnya, waktunya tidak cocok. Ini kan jam kerja. Orang nunggu pelayanan di sana, itu jam kerja. Anda ini tiap menit itu dibayar. Lalu Anda baca Quran sendiri. Makanya orang-orang yang ya, seperti pelajar-pelajar Indonesia yang bekerja di Eropa, di Amerika, tidak boleh dia apapun, main HP tidak boleh, itu di sela-sela duduk sampai istirahat tidak boleh, harus ada sesuatu yang dikerjakan. Ini saya bayar setiap detik. Maka di sini ada protokolan itu yang karyawan tidak boleh duduk, nggak ada orang, nggak ada pembeli, ya sudah, itu buah itu kamu potong-potong, masukkan di pak, ya itu dijual. Pokoknya kamu tidak boleh berhenti. Akhirnya dia dijual, buah yang sudah dipotong-potong dijual. Nggak ada pembeli. Ya kamu keluar bawa brosur ini sana. Ayo, kamu tiap jam saya bayar. Itu ditiru di sini, Pak. Ya Pak ya. Nah, kalau soal itu bukan soal Chinese apa enggak Pak, itu memang rumus begitu memang. Di saat begitu Anda justru melakukan sesuatu yang itu untuk pribadi. Jam kerja itu wajib, kemudian baca Quran pada jam itu adalah sunnah. Nah, gitu loh Pak ya. Jadi tidak mesti semua yang baik itu, yang baik itu baik kalau lihat-lihat tempatnya. Sudah saya sampaikan berkali-kali, kalau ada tamu itu segera ditemui. Tidak boleh kita, sebentar ya saya masih melanjutkan, masih baca setengah juz, nanggung ya Mas. Tidak kan? Itu orang itu kan punya jam kerja, dia itu kan punya jadwal sendiri Pak. Dia harus kerja masuk itu, kalau itu terlambat, itu nanti dia kena denda. Karena dititipi barang, dititipi gimana ini ya? Dicantolkan tidak pantas, dilemparkan tidak boleh. Pak Sopan gini orangnya masih setengah juz lagi katanya, ini apa ini? Nah, maka baca Quran melanjutkan setengah juz itu baik, tapi tidak benar. Baik Pak ya. Jadi jika takbir ya takbirlah. Apalagi menunda-nunda dia takbir, menunda-nunda dia ikut bangkit, meneruskan sujud, apalagi plus itu ada unsur show-nya. Orang di sini tahu kalau saya sujud itu lama. Nah ini tambah fatal lagi. Wa idza quri'al Qur'anu wa idza qara'a fa ansitu. Ini hadisnya ya. Jika imam itu membaca maka diamlah. Nah, maka di sini orang salah satu pendapat mengatakan maka kalau sudah makmum itu membaca Quran, membaca Fatihah, membaca ayat, sudah tidak perlu baca apa-apa. Sudah ditanggung oleh imam. Semata-mata supaya dia mendengarkan Quran. Tapi ada hadis juga, Pak. Bahkan Nabi ada melarang ini, jangan bikin persaingan baca Quran ya, you baca, aku baca.
Kamu baca, aku baca. Jangan bikin. Tapi ada juga yang mengatakan ini hadis yang riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Daruqutni ini, fala taqra'u bi syai'in minal Qur'ani idza jahartu bi. Nabi mengatakan jangan kamu membaca Quran ketika aku membaca Quran dengan keras, illa bi ummil Quran, kecuali Fatihah. Nah, berarti di sini tidak boleh membaca surat apapun kecuali Al-Fatihah. Disinilah kemudian pendapat yang menyebut bahwa ya tidak boleh baca Quran tapi tetap wajib baca Fatihah. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa tidak sah sholat itu jika tanpa ada surat Al-Fatihah. Begini-begini nggak usah dipertentangkan Pak, nggak usah. Ya, nggak usah. Karena itu ada seperti Imam Malik dan Ibnu Hambal itu ya, itu ulama-ulama besar juga itu mengatakan ya tidak perlu kecuali kalau imam lagi baca Quran yang suaranya nggak nyaring, nah itu memang baru membaca surat Al-Fatihah. Jadi ada dasarnya semua itu, kita jangan menghakimi mana yang baik. Ya sudah ada dasarnya. Oke Pak ya, sudah. Nah sekarang persoalannya ini. Bagaimana sekarang ngatasi ini loh? Dan ini kan tidak sekali dua kali toh Pak. Tidak sekali dua kali toh. Gitu. Lalu ada orang waktu imam membaca Quran nangis. Apa itu mesti karena artinya? Gitu Pak. Kan bisa saja bukan karena artinya. Dia punya persoalan. Lalu lagunya itu kok pas gitu loh. Jadi yang orang nangis waktu jadi makmum itu ya bisa saja karena tahu artinya, ya Pak ya. Bisa saja tidak tahu artinya, cuma ya lagunya itu loh, Masya Allah. Lagunya itu, Masya Allah. Saya kalau dia yang baca gitu walaupun berdiri sehari kuat saya. Ya tapi lagunya itu. Padahal kita kan sebetulnya Quran itu dilakukan apa saja, itu artinya itu yang menggetarkan kan artinya. Nah tadi saya baca hadis Nabi itu kalau sabbihis marabbikal a'la, artinya apa? Sabbihis marabbikal a'la, bertasbihlah kamu kepada untuk Allah yang maha top, maha tinggi, ya Pak ya gitu toh? Maha tinggi. Berarti perintah apa? Bertasbih. Tasbih. Nabi berhenti dulu mengucapkan Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azumah. Karena perintahnya tasbih, aku bertasbih kata Rasul. Fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Surat apa itu? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ya, itu ya. Lasta fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Maka kemudian Allah menyiksa dia dengan siksaan yang berat. Nah, karena tahu artinya, maka dianjurkan saat itu membaca Allahumma a'idni min adzabik atau Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ini ayat tentang neraka, jangan sampai saya termasuk orang itu. Nah kalau tidak tahu artinya bagaimana? Inna ilaina iyabahum Alaina hisabahum. Alaina Hisabahum. hisabahum. Ya. Kemudian semua orang itu besok
akan saya periksa secara detail satu persatu. Nah, itu. Yaumul hisab itu hari perhitungan, pengadilan. Yaitu. Lalu Rasulullah berdoa, Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, pada hari itu besok saya mohon dihitung amal saya ini dengan cepat, dengan mudah, karena banyaknya sudah Engkau ampuni semuanya. Jadi ketika diperiksa, terus lanjut, sudah saya maafkan itu, lanjut, sudah saya maafkan ini, lanjut, sudah. Jadi pemeriksaannya itu makanya ada doa itu wal afwa indal hisab, itu kemarin yang saya terangkan itu, dan ampunan pada saat pemeriksaan. Jadi isinya mesti harus ini panjang, berita acaranya kan panjang toh. Itu kemudian lanjut, ini sudah selesai, sudah saya maafkan ini sudah saya maafkan, yang ini persoalan sudah maafkan. Rabbi hasibni hisaban yasira. Oke Pak, sekarang kita kembali pada problem. Gimana solusinya ini? Saya mikir-mikir ini solusinya gimana ini ngatasi. Karena itu saya alami. Itu saya alami. Oh, di Mekah itu panjang sekali. Mungkin bagi yang tidak awam ya mungkin enak. Tapi yang banyak tidak tahu itu gimana ya kan, daripada kemana-mana toh. Daripada kemana-mana itu saya mikir begini, bisa ndak itu boleh ndak, dan bagi saya itu lebih baik daripada kemana-mana, lebih baik difokuskan kepada Allah. Karena di dalam surat Toha itu ada, surat Toha ayat 14, surat Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14. Sudah? Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata li dzikri. Surat Toha ayat 14. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Ya, jadi sholat itu dirancang hanya mengingat Allah gitu Pak ya. Nah sekarang solusinya adalah mengingat Allah, minta ampun kepada Allah, minta rahmat kepada Allah, Allah, walaupun itu tidak arti ayat itu, paham tuh Pak ya? Ya Pak ya. Yang penting fokus. Saya tanya Pak, sholat ingat perempuan, dia duda kemudian ingat janda, boleh enggak? Nah ini boleh enggak Pak? Boleh. Loh. Dalam sholat. Maka Bapak, supaya boleh itu dikaitkan dengan Allah. Ya Allah, saya ini kok mencintai orang yang bukan sah pada saya, belum sah. Tolong bantu saya ini supaya saya tidak seperti ini. Terus hati itu komane lah, aku nulis ngedek ya. Ya Pak ya. Jadi boleh Pak, asalkan itu adalah minta tolong kepada Allah supaya tidak melakukan dosa. Ya Allah, saya semakin dekat saja dengan dia itu. Ya Allah, jagalah, bantulah saya untuk menghindari perzinahan ya Allah. Saya tidak punya keturunan, saya tidak diturunkan dari keluarga pezina, saya mohon ya Allah. Nah itu berarti wa aqimis sholata li dzikri,
dirikan sholat itu untuk mengingat aku. Untuk mengingat aku apa? Untuk minta pertolongan supaya tidak melakukan dosa. Ya Pak ya, boleh toh? Jadi tidak mesti. Tapi kalau gini Pak, jadi semua Insya Allah kayak gitar gitu, matanya gitu. Nah ini Pak, berarti tidak dikaitkan dengan Allah, tidak dikaitkan dengan kebaikan yang bersumber dari Allah. Ya, itu sudah haram. Jadi boleh Pak, tapi apa? Walaupun tidak terkait dengan Quran, tapi supaya terkait dengan Quran ditambahi dengan barokahnya Quran ini. Loh iya toh? Ya Allah dengan barokah, tapi tidak boleh diucapkan loh ya. Dalam hati aja. Yang penting menjaga hati ini jangan sampai gelambiar tadi loh Pak. Saya kira ini. Jadi menyelamatkan dari penggelambiaran. Oh pengono. Nah, jadi pikiran yang kemana-mana jadi fokus. Bapak punya anak, kan tidak apa-apa toh. Ya Allah dengan barokahnya Quran ini anak saya jadikan anak yang baik ya Allah, yang salah melebihi saya ya Allah, cinta masjid itu ya Pak ya. Oke, kurang berapa menit? Tidak ada, kurang berapa menit? Saya ini ngukur ini kurang berapa menit? Oh itu kira-kira 13 menit. Setin menit. Ya, 13 menit. Ya oke, seperempat jam ya. Sampai. Nah saya, kalau saya mau menjelaskan assalam, saya menggunakan assalam sebagai solusi. Assalam itu sebetulnya kan gini tuh Pak. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, wa hayyina rabbana bis salam. Wa adkhilnal jannata bisalam. Itu assalam semua Pak. Artinya kan gini tuh Pak. Assalam itu Allahumma antas salam. Hanya engkau yang menjadi sumber keselamatan. Wa minkas salam. Hanya kepadamu aku minta keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam. Aku ingin kembali kepadamu dengan keselamatan. Damai. Salam itu selamat atau damai. Fahayyina rabbana bisalam. Maka hidupkan aku dengan selamat, dengan damai, dengan sejahtera, dengan happy lah gitu ya. Happy dan diridhoi Allah, senang dan diridhoi Allah. Terus wa adkhilnal jannah daros salam. Masukkan aku ke surga dan itulah puncak keselamatan. Oke. Tapi aku juga ngerti juga Pak itu Pak Allahumma antas salam. Ya kan. Ya tahu Pak ya. Saya juga tidak ngerti ya ke Bapak bisa menerjemahkan enak gitu Pak. Bapak emang itu bisa. Nah, sekarang saya juga bingung juga ini. Oke. Kalau itu tidak bisa. Yang penting sekarang ada usaha untuk bagaimana tidak ngelayar, tapi terfokus pada Allah. Dan Allah memaafkan karena kita dhaif. Kita tidak mampu untuk mengetahui arti kata per kata itu. Maka kalau Al-Qur'an kalau Al-Quran dibaca kemudian kita menggunakan minta kepada Allah itu boleh. Contoh Pak ya, contoh Bapak boleh bikin sendiri. Assalam itu berapa huruf? As double berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ya. Oke. Nah ini alternatif saja. Bapak boleh yang lain. Ya. Umpamanya Bapak ingat nama saya Ali bismillah. Aku ampunilah aku ya Allah. L itu lapangkan hatiku ya Allah dengan barokahnya Quran. Ya Allah, berikan ilmu yang banyak ya Allah. Ya, boleh saja, pokoknya penting Allah. Anakku berikan ilmu banyak. Bapak namanya siapa?
Pandu. Wis gawe singkatan dhewe kono Pandu. P ku apa kono? Ya. Paham tuh Pak ya? Sekarang ini persoalan bisa siapa saja boleh. Yang penting itu. Kalau saya biasanya saya menggunakan akronim itu karena pakai otak kanan. Kalau singkatan-singkatan tuh Pak ya. Sini saya mencoba ya. Assalam itu A-nya itu Al-Qur'an umpamanya. Ya Allah, jadikan saya, anak-anak saya itu pinter membaca dan mengerti Al-Quran. Ya Allah. Tuh. Baik itu Pak ya? Baik itu. Berarti kesadaran untuk bagaimana membaca lebih baik dan juga mengerti lebih dalam. S-nya itu syukur. Ya Allah, dengan petunjuk Quran ini jadikan saya ini senang terus, tidak mengeluh. Ya Allah, apa saja senang. Ya sudah, pokoknya keputusan Allah senang. Jadikan aku ini syukur terus. Kita kurang apa loh Pak? Ya Allah, Bapak secara fisik sekarang ya Bapak utuh. Bapak masih ada punya makanan, ya. Kadang-kadang makanan sampai lebih. Ya, maghrib dapat nasi dari masjid, isya dapat lagi kan double. Iya Pak. Akhirnya disimpan di kulkas kemudian untuk besok. Ya berarti kan lebih, kebutuhan hari itu kan lebih. Di rumah masih ada beras, kok dikirimi beras orang 3 kilo, insya Allah. Pokoknya seneng saja. Jadikan aku syukur ya Allah. S berikutnya ini. Apa sampean wis? Sampean sabar kena, selamat ya kena wis. Gitu loh. Ini Bapak bikin sendiri. Yang penting Bapak itu lagi apa sih? Hati ini wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat itu yang fokus untuk aku. Lah untuk aku itu apa? Sabar boleh ya Allah, jadikan saya sabar. Tidak sedikit-sedikit marah, tidak sedikit-sedikit tersinggung. Gitu? Enak sabar ya. Atau di sini tadi selamat juga boleh. Terserah. A, sampean gua apa? A. Asa A apa? A. A-nya apa? Sekarang sampean aman dari boleh wis apa? Amanah silakan Pak, silakan. Amanah, jadikan aku orang yang amanah dalam pekerjaan. Cocok dengan sini. Di sini saya memilih akhlak. Ya Allah, jadikan saya akhlak saya ini akhlak yang sesuai dengan Quran ini. A-S-S-A-L L apa? Laundry gitu. Lapang. Lembut. Boleh. Lapang dada. Hah? Lapang dada. Boleh, lapang dada boleh. Ya Allah, jadikan aku ini lapang dada. Kayak segoro lah, kayak laut. Bangkai pun dikirim pun dia laut kan gitu tuh Pak. Laut itu kan tidak pernah protes Pak. Yang dikirim tuh bangkai kotoran manusia itu kan tidak pernah ngeluh. Kayak lautan itu tuh luar biasa tuh ya. Apa tadi? Lapang, kemudian lembut hati boleh. Boleh soal dirinya, jadikan istri saya lembut hatinya. Bukan untuk sampean ya. Finish. Ini santai ya. A yang berikutnya ampunan. Ampunan. M itu mati husnul khotimah. Ini bukan resep dari saya Pak. Ini tawaran saja. Bapak boleh sendiri. Yang penting fokus minta kepada Allah sesuatu.
Ya, ya. To save from gelap biar. Saya kira begitu, mudah-mudahan Saya manfaat. finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.